Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun tujuan hidup kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim adalah tercantum pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-201 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu surgamu, dan hindarilah kami dari siksaan api nerakamu. Inilah kehidupan dan tujuan hidup yang hakiki bagi seorang muslim, yaitu hidup dunia bahagia dan di akhirat nanti dia akan masuk surga. Saudaraku, inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun hidup dunia bahagia itu tercantum pula dalam Al-Quran yang berbunyi wa qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan Allah berfirman, turunlah kalian semuanya ke bumi, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dari Al-Quran dan hadis, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa gelisah, tidak akan ada rasa takut, tentram hatinya selamanya. Itulah indikator orang yang berbahagia, hatinya tentram, tidak ada rasa resah, gelisah, tidak ada rasa marah-marah, tidak ada rasa takut, alias tentram selama-lamanya. Itulah indikator orang yang berbahagia di dunia. Kita harus bisa membedakan antara bahagia dengan senang. Kalau bahagia itu tempatnya di hati, tetapi kalau senang tempatnya identik dengan harta, identik dengan banyaknya materi. Dan orang yang hidup senang belum tentu bahagia. Kenapa? Fakta di lapangan kita sudah pernah melihat banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan materi, ya, orang yang kaya, tetapi di akhir hidupnya justru yang terjadi adalah mereka ada yang mati bunuh diri, ada yang terjun kepada dunia narkoba dan lain sebagainya. Artinya apa? Materi yang mereka miliki, identitas, jabatan, semua yang mereka miliki, semua kesenangan yang ada tidak bisa memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Artinya apa? Bahagia itu bukan identik dengan banyaknya harta, tetapi bahagia adalah mereka yang selalu mengisi hatinya dengan keimanan kepada Allah. Mereka yang memiliki keimanan kepada Allah, mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hanya mengingatku, kata Allah, ini janji Allah akan dia tunaikan kepada kita. Sesungguhnya orang yang selalu mengingatku,
hatinya akan menjadi tentram. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dikala dia sedang berdiri, dikala sedang duduk, berbaring dan berjalan. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang yang selalu mengingatku akan mendapatkan ketentraman di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jadi itulah perbedaan antara senang dengan bahagia. Kalau senang identik dengan banyaknya materi. Tetapi kalau bahagia identik dengan keimanan yang banyak di dalam hati. Senang itu tempatnya di hati. Tetapi kalau bahagia itu tempatnya di hati. Tetapi kalau senang tempatnya di materi. Itulah perbedaan antara senang dan bahagia. Orang yang hidup senang belum tentu akan bahagia. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup bahagia. Memberikan kesempatan yang sama untuk bisa hidup bahagia. Yang namanya bahagia Allah berikan kepada semua orang. Baik itu orang miskin, orang sederhana maupun orang yang kaya. Tidak melihat status sosial. Itulah yang namanya keadilan Allah. Di mana Allah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh hambanya untuk bisa hidup bahagia. Yaitu diberikannya hati sebagai modal untuk kita isi hati itu dengan keimanan kepada Allah. Dengan kita mengisi keimanan kepada Allah, maka hati itu akan bahagia. Tetapi kalau hati kita kosong dari mengingat Allah, dari mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, maka hati kita jauh dari kebahagiaan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Lalu apakah yang dikatakan dengan surga itu? Tentunya kita merujuk kepada sabda Rasulullah. Karena beliaulah orang yang pernah singgah di surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di mana dengan gamblangnya Rasulullah mengatakan bahwa surga itu adalah seluruh kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia ini adalah tidak ada seujung kukunya dengan kenikmatan yang ada di surga. Itulah yang dikatakan surga menurut gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jadi kesanalah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk hidup bahagia. Sebagaimana yang senantiasa kita bacakan di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah kehidupan. Itulah tujuan hidup seorang muslim yang sesungguhnya. Itulah tujuan kita menjadi orang yang beragama Islam, yaitu hidup dunia bahagia dan di akhirat nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan perlu juga kita yakini bahwasanya yang namanya kita manusia ini hidup dan berjalan di 5 alam. Yang pertama, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Kemudian kita
berjalan lagi di alam janin, di perut ibunda kita. Kemudian kita diperjalankan lagi oleh Allah ke alam dunia. Disinilah tempat kita untuk mengumpulkan pahala-pahala untuk bekal kita menuju ke alam yang keempat dan yang terakhir. Alam yang keempat yaitu alam kubur, di mana di sana adalah alam penantian. Di sanalah tempat kita menanti, menunggu kedatangan hari di mana pada hari itu kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apabila kita selamat di alam kubur, alhamdulillah, kita akan perjalanan berikutnya di alam akhirat, di alam yang kelima kita akan lebih lempang dan lebih selamat. Tetapi apabila kita tidak selamat di alam kubur, maka gambarannya adalah bahwasanya di alam berikutnya perjalanan akan lebih sulit dan lebih mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Demikianlah, mudah-mudahan kita mengetahui tujuan hidup kita sebagai seorang muslim dan meyakini ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu memasuki surgamu. Dan hindarilah diri kami dan keluarga kami daripada siksaan api neraka-Mu. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.